Selamat siang Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada kami berdua. Di sini kami akan memaparkan materi kami tentang proposal eksperimen. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Natalia Ermelinda Leka, biasa dipanggil Erlin. Saya dari Prodi PGSD semester 4 kelas B. Baik, perkenalkan nama saya Maria Melania Awo, biasa dipanggil Nia. Saya dari program studi PGSD semester 4 kelas B. Terima kasih atas perkenalannya. Sekarang kami akan memaparkan materi kami dengan judul Pengaruh penggunaan metode eksperimen terhadap hasil belajar IPA, materi siklus air pada siswa kelas 5 sekolah dasar. Yang pertama, pendahuluan. A. Latar belakang dan rumusan permasalahan. Ilmu pengetahuan alam atau IPA merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting di sekolah dasar yang bertujuan untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan dasar tentang fenomena alam, termasuk materi siklus air. Namun, hasil belajar IPA siswa di sekolah dasar pada umumnya masih belum optimal, terutama pada materi yang bersifat abstrak seperti siklus air. Banyak siswa mengalami kesulitan memahami proses-proses yang terjadi dalam siklus air karena pembelajaran masih didominasi metode ceramah dan hafalan, sehingga siswa kurang terlibat aktif dalam proses belajar. Ini merupakan materi dari Astuti dan Vijayanti pada tahun 2021. Yang berikut, B. Pendekatan pemecahan masalah. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan pendekatan pembelajaran yang inovatif dan melibatkan siswa secara aktif. Salah satu pendekatan yang terbukti efektif adalah metode eksperimen. Melalui metode ini, siswa diberi kesempatan untuk melakukan percobaan, mengamati, menganalisis data dan menarik kesimpulan secara mandiri. Pembelajaran berbasis eksperimen dapat meningkatkan keaktifan, keterampilan berpikir kritis, dan pemahaman konsep siswa. Yang berikut C. State of the art dan kebaruan. Berbagai penelitian dalam 5 tahun terakhir menegaskan bahwa metode eksperimen efektif meningkatkan hasil belajar IPA di sekolah dasar. Menurut Kalida dan Astawan 2021 membuktikan bahwa penerapan metode eksperimen dapat meningkatkan rata-rata hasil belajar siswa dari 74,6 menjadi 78,75 dengan ketuntasan klasikal naik dari 65% menjadi 90%. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penerapan metode eksperimen secara sistematis pada materi siklus air di kelas 5 SD dengan pengukuran capaian hasil belajar dan aktivitas siswa melalui 2 siklus tindakan kelas. Penelitian ini juga menyesuaikan desain eksperimen dengan kondisi prasarana sekolah di Indonesia sehingga dapat menjadi model pembelajaran yang aplikatif dan relevan. Yang berikut, tinjauan pustaka. Metode eksperimen merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang terbukti efektif dalam meningkatkan hasil belajar IPA di sekolah dasar. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran, melakukan percobaan, mengamati, menganalisis data, serta membuktikan dan menarik kesimpulan sendiri terkait konsep yang dipelajari. Secara keseluruhan, kajian pustaka selama 5 tahun terakhir konsisten menunjukkan bahwa metode eksperimen yang pertama meningkatkan hasil belajar dan ketuntasan siswa pada materi IPA di sekolah dasar. Yang kedua, mendorong aktivitas motivasi dan keterampilan proses sains siswa. Yang ketiga, memfasilitasi pembelajaran bermakna dan sesuai dengan tahap perkembangan kognitif siswa di SD. Yang keempat, efektif diterapkan pada materi siklus air yang membutuhkan pemahaman proses dan keterkaitan antar konsep. Dengan demikian, penerapan metode eksperimen sangat relevan dan direkomendasikan untuk meningkatkan hasil belajar IPA
materi siklus air pada siswa kelas 5 sekolah dasar. Yang berikut metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian tindakan kelas atau PTK yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan metode eksperimen terhadap hasil belajar IPA materi siklus air pada siswa kelas 5 sekolah dasar. Metode eksperimen dipilih karena terbukti efektif meningkatkan pemahaman konsep dan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran IPA. Metode ini dibagi. Yang pertama ada desain penelitian. Penelitian ini mengikuti model siklus Chemis dan Taggart yang terdiri dari 4 tahap utama pada setiap siklus, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Yang kedua, subjek dan lokasi penelitian. Subjek penelitian adalah siswa kelas 5 di salah satu sekolah dasar negeri. Jumlah siswa yang terlibat disesuaikan dengan kondisi kelas. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan kemudahan akses dan dukungan fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan eksperimen sederhana tentang siklus air. Yang ketiga, prosedur penelitian. Itu perencanaan. Yang pertama, menyusun perangkat pembelajaran atau RPP, LKS, eksperimen siklus air, instrumen penilaian. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan eksperimen sederhana seperti botol, plastik, air, lilin atau pemanas, dan plastik bening. Yang ketiga, menentukan indikator keberhasilan dan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Yang berikut pelaksanaan. Yang pertama, guru melaksanakan pembelajaran IPA dengan metode eksperimen. Yang kedua, siswa dibagi dalam kelompok kecil dan melakukan percobaan tentang siklus air. Yang ketiga, guru membimbing siswa dalam mengamati, mencatat hasil, dan menganalisis proses yang terjadi selama eksperimen. Yang berikut observasi. Yang pertama, observasi dilakukan terhadap aktivitas siswa dan guru menggunakan lembar observasi. Yang kedua, aspek yang diamati meliputi keaktifan siswa, kerjasama kelompok, keterampilan proses sains, dan ketercapaian indikator pembelajaran. Yang ketiga, penilaian hasil belajar dilakukan melalui tes tertulis setelah pembelajaran pada setiap siklus. Yang berikut, refleksi. Yang pertama, guru dan peneliti menganalisis hasil observasi dan tes belajar siswa untuk mengetahui keberhasilan dan kendala pembelajaran. Yang kedua, jika diperlukan, dilakukan perbaikan pada siklus berikutnya untuk mengatasi hambatan yang ditemukan. Yang berikut teknik pengumpulan data. Di sini teknik pengumpulan data ada 3. Yang pertama itu tes hasil belajar, yang kedua observasi, dan yang ketiga dokumentasi. Yang berikut analisis data. Data hasil tes dianalisis secara kuantitatif dengan menghitung persentase ketuntasan belajar siswa. Yang berikut indikator capaian. Indikator capaian itu yang pertama minimal 85% siswa mencapai nilai KKM pada tes hasil belajar. Yang kedua, minimal 80% siswa menunjukkan aktivitas positif dan keterampilan proses sains selama eksperimen. Yang ketiga, terjadi peningkatan rata-rata nilai hasil belajar dan aktivitas siswa dari siklus 1 ke siklus 2. Yang berikut, luaran yang diharapkan. Yang pertama itu peningkatan hasil belajar IPA materi siklus air. Yang kedua, meningkatnya aktivitas, motivasi, dan keterampilan proses sains siswa. Yang ketiga, tersusunnya model pembelajaran IPA berbasis eksperimen yang aplikatif untuk sekolah dasar. Sekian pemaparan materi kami hari ini. Selamat siang dan terima kasih.